Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Real Talk X Kill Talk bareng Sama. Atau biasa kita tuh nyebutnya tuh Lord Sama. Waduh, kalau teman-teman di Kota Malang, kalau ngelebut beliau ini adalah Lord Sama. Jangan sirik. Apa? Sirik nanti. Sirik. Tapi ngomong-ngomong emang namanya Sama? Sama. Sama siapa? Udah itu aja. Ada deh, iya. Gitu udah aja. Itu aja. Itu aja cukup. Dan Mas Sama ini kalau aku mempunyai memori sama Mas Sama ketika Kickfest 2013. Waktu itu masih belum di lapangan Rampal. Waktu di Stadion UM. Itu aku barusan untuk ngeluarin buku. Susilo Bonjol Jumloyono 2013. Kenal sama Mas Sama, kenal sama beliau. Beliau langsung tak kasih, tak suruh baca. Dan ternyata diulas di salah satu blognya ataupun di WordPress-nya sesi copypipe.wordpress.com dengan judul judulnya lupa aku apa ya? Wawancara juga kan itu. Wawancara juga. Apa judulnya? Dengan judul apa? Mas Sama kan yang bikin artikel. Lupa 10 tahun yang lalu. Lebih ya? Apa? Iya. Judulnya apa? Judulnya apa? Terus Bonjol apa gitu loh, lupa pokoknya aku juga gitu. Terima kasih banyak Mas Sama atas apresiasinya. Dan sekarang nih, kita bakalan ngobrol soal musik. Lah, artian musik ini lebih ke universal nih ya. Karena kan Mas Sama sendiri kan sudah terjun di jurnalis. Ya kan, itu mulai kapan Mas? Mulai, kalau jurnalisnya yang agak serius itu mulai 2010-an lah. 2010. 2010. Sebelumnya masih amatir lah, bikin zin kayak gitu-gitu. 2010 itu di mana? 2010 itu saya udah jadi kontributor di sebenarnya 2007 2008. Oke. Di Rolling Stone pernah. Rolling Stone. Nulis di Jawa Pos pernah, di media-media di Trax gitu juga pernah. Nah, tapi kali ini kita nggak mau ngebahas soal sepak terjang seorang Sama. Tapi kita akan membahas soal apa yang ada di Kota Malang, khususnya di Kickfest nih. Karena kan Mas Sama sendiri kan, ibarat kata tadi, orang yang lama dalam bergerak di dalam dunia musik, yang hampir tahu semua band-band yang ada di Kickfest. Mulai dari generasinya jenengan sampai generasi saya, band iki, band iki, dan rata-rata nih teman-teman Kota Malang, kalau mau teman-teman di sini tuh mau bikin rilisan, itu pasti curhatnya ke beliau. Ini gini, enaknya gimana nih, bikin press release kayak gimana, terus bikin albumnya kayak gimana, artwork dan sebagainya. Mungkin ada yang beberapa orang yang bekerja sama dengan Mas Sama. Menurut Mas Sama sendiri, awal dari Kickfest ini Mas Sama ya, mungkin yang diingat oleh Mas Sama itu musisi siapa? Musik siapa? Musisinya apa? Oh ya banyak. Awalnya dulu Mas Sama diajak untuk mengelola dalam artian bintang tamu Sopo itu mulai kapan sih? Ada pernah nggak? Pernah itu enggak? Pernah 2012 nggak salah ya. Oh 2012. 2011 saya sama Titi waktu itu. Oke. Disuruh handle band lah istilahnya begitu. Sama waktu itu masih EO-nya langsung dari Bandung gitu, teman-teman Mas Budi itu. Ya, Mas Budi waktu itu yang ngajakin. Awal-awal kan dia yang pegang. Ya udah. Waktu itu saya dia kan dari Bandung pengen tahu kira-kira rekomendasi band Malang siapa aja yang buat main di Kickfest ya udah. Bantuin itunya sampai ya ngurusin di backstage dan lain-lain itu. Nah, pergerakan musisi di Malang mulai zaman Mas Sama sampai sekarang tuh kayak gimana tuh Mas? Panjang sih. Karena kan Mas Sama dinamis ya. Melalui mengikuti alurnya semua gitu loh Mas. Saya usia kayak saya nih belum tentu sekonsisten Mas Sama untuk kedepannya tetap di jalur musik terus. Nah, sedangkan generasi saya nih ke Mas Sama sendiri si Lord ini, waduh, sama generasi atas ke Mas Sama itu tetap nyambung jadi satu. Ya kebetulan. Kalau suka musik kan pasti muda terus aja. Nggak akan pernah tua ya. Jadi ya sepantaran terus kita ini di sini. Mas Sama yang muda atau saya yang? Ya kan saya kan di bawahmu. Iya. Iki tanggung aku rek. Rek samaan. Mas. Ya apa Mas, mungkin musik yang ada di Kota Malang untuk sejauh ini kayak gimana tuh? Musik kalau secara umum ya general. Ya, boleh. Di Malang itu dinamis sih sebenarnya. Karena perputaran generasi dan regenerasinya itu lumayan cepat. Didukung dengan faktor demografi, mahasiswa, pelajar dan sebagainya itu di Malang kan gitu kesannya aja. Band baru itu banyak.
Ya kadang-kadang ada yang bertahan lama, ada yang singkat gitu waktunya. Tapi ya istilahnya hidup terus itu. Kita bisa lihat dari event ada terus di Malang. Tiap weekend pasti ada, tiap minggu ada, dan pasti muncul band-band baru, potensi-potensi baru. Saya pikir gitu sih. Malang buat pergerakan musiknya ya, di skena musik independennya ya cukup dinamis karena faktor itu. Kalau menurut Mas Sama, ini kan Malang kan dulunya terkenal sama rocknya nih. Sekarang kan mungkin banyak genre-genre yang di Malang ini bermunculan. Emang Malang se-ngerok dulu apa enggak menurut Mas Sama nih? Malang ya enggak, itu kan ngikut tren biasanya ya. Ikut tren musik secara global lah, atau di Indonesia. Ya mungkin 80 90-an itu rock masih ya cukup jaya ya era itu. Tapi masuk 2000-an era-era digital, musik juga kan berkembang, genre-genre musiknya. Otomatis ya itu ya masuk pengaruh-pengaruh yang lain, musik elektronik, akhirnya DJ dan sebagainya. Musik-musik indie, folk kan sempat berapa tahun kemarin sempat merajai, itu kan bagian dari tren musik dan fenomena. Dan secara kultural juga seperti itu. Ya mungkin salah satunya gara-gara mahasiswa. Kita punya mahasiswa banyak kan tiap tahun. Banyak. Tahun ini aja 33.000. 33.000. Nah, 33.000 datang ke sini, maba itu ya? Maba 33.000 itu pasti ada berapa persen yang membawa pengaruh musik dari daerahnya. Dari Jakarta, dari Bogor, Depok, Bandung. Nah, itu yang akhirnya melebur kan di sini dengan selera musiknya yang Malang mungkin yang seperti itu. Oh, mereka dapat masukan dan sebagainya. Bahkan kita tidak menutup kemungkinan musik-musik yang dalam artian apa yang dinikmati sama masyarakat Kota Malang dibawa ke daerahnya mereka masing-masing. Betul. Ya kan? Dan dibawa pulang juga. Dibawa pulang juga. Disebarkan di komunitasnya, di circle-nya mereka di sana. Nah, kalau dulu kan, zamannya dulu kan kita kepengen disebut dalam artian artis nasional. Itu kan kita kita yang udah berkarir di Jakarta. Nah, untuk saat ini kan, kita nggak harus ke sana atau bisa disebut artis nasional? Nggak harus. Tanyakan pada Iksan Skuter dan sama Tani Maju. Nah. Artis top daerah itu. Artis top daerah ya kan. Karena kan gini kan Mas, apa namanya? Banyak nih, mulai dari dalam artian teman-teman asli Malang, mulai dari Sal Priadi, Koldia, terus Flanela dulunya, ya kan? Cuma kalau Flanela ini kan waktu zamannya, wah biar disebut artis nasional, waktu kita harus ke sana nih. Cuman teman-teman yang kayak Koldia kan home base-nya di Malang, sama seperti kayak Segidok ya kan? Iya. Dia nasional Pak, tapi home base tetap di Yogyakarta. Nah, menurut Mas Sama sendiri, pergerakan, apakah tentang soal artis nasional itu masih penting apa enggak, Mas? Gak penting sih. Ya sekarang batasan, apalagi sudah ada internet, ya pasti udah batasan-batasan itu, sekat-sekat itu udah didobrak semua. Gak mesti ada artis nasional ataupun artis Jakarta gitu. Kalau band Jakarta yang baru terbentuk, ya itu bisa jadi ya disebut band nasional makanya. Karena lahirnya di Jakarta, di Jakarta. Gitu. Kan nggak harus seperti itu juga, karena itu kan juga tren industri ya, industri musik sekarang kan udah global. Mungkin kalau era-era 90-an ya namanya main band harus bawa demo ke mayor level, kayak Selo on Seven, kayak putihnya Mas Iksan itu. Dan main yang di acara pagi-pagi itu. Kan harus seperti itu. Sekarang kan udah beda kondisinya. Nah, itu kan kalau kita ngomongin soal apa namanya acara pagi-pagi dan sebagainya. Nah, kita kan ngomongin soal gigs nih, Mas. Gigs zaman Mas Sama dulu kayak gimana, Mas? Gigsnya? Gigsnya ya underground gitulah. Ya seperti itu. Zaman kapan itu? Klaker. Waduh, jangan. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang dari sini tahu nggak klaker? Bukan klaker. Kelindingan. Klaker itu kelayatan apa? Kereng. Kelayatan kereng. Jadi nama acara. Jadi kalau di Malang sendiri itu ada berbagai tempat. Ono sing klaker ada apa aja, Mas? Pakespara. PMU. Reuni Akbar. Ya, dan yang paling sering dibikinin acara adalah di gedungnya dari mana? KNPI sama Unmer. Unmer ya, Balai Merdeka. Itu Balai Merdeka paling sering dibuat gigs, apalagi Reuni Akbar Pang yang ada di sana. Itu memorable itu. Mas Sama sendiri, Mas, kalau kita mau bikin gigs nih, Mas. Dalam artinya lintas genre. Ini kan kalau sekarang kan banyak-banyaknya kan
Haji sendiri, metal sendiri, ataupun metal hardcore jadi satu dan sebagainya. Ini kan banyak nih kafe-kafe yang sekarang untuk bikinin live musik dan sebagainya. Banyak musisi-musisi dalam artian yang bergerak dalam bidang kayak cover lagu dan sebagainya. Tanggapan dari Mas Ahmad sendiri gimana? Tentang apanya? Tentang gigs dan eventnya. Gigsnya nggak apa-apa sih, sekarang lebih melebur sih teman-teman. Sekarang udah, kalau mungkin dulu ya, 90-an 2000-an awal itu tiap anak atau tiap tongkrongan itu terpatok itu. Oh ini anak metal, ini anak hardcore, ini anak punk. Seperti itu kan, dari dandanan dan selera musiknya. Sekarang melebur, saya punya banyak teman-teman anak hardcore ya suka K-pop misalnya. Suka elektronik, suka koplo atau yang lain. Otomatis ya seleranya berkembang dan udah gak kolot lagi. Otomatis gignya pun seperti itu. Belakangan juga udah ditabrak. Metal ada, tiba-tiba di acara ada elektronik, ada folk gabung sama hardcore atau gimana. Gitu campur-campur. Nah makanya tuh yang dulunya dalam artian geng-gengan, untuk sekarang sejauh ini emang lebih jadi satu gitu ya berarti. Lebih melebur. Lebih susah untuk dikategorisasikan. Benar. Karena emang selera itu masing-masing. Seleranya masing-masing dan kita tetap realistis aja nih. Dalam artian realistis itu kita harus terbuka sama satu sama lain. Kolaborasi kan penting tuh Mas Sama. Sama seperti apa yang ada di bukunya dari Mas Sama ini. Waduh, ini jadi seorang Lord Sama ini barusan rilis tahun kapan nih Mas? Tahun ini 2022 bulan Februari merilis satu buah buku namanya Punguti Aksara. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Sama. Ini menceritakan tentang apa nih Mas? Itu sebenarnya kumpulan tulisan, kumpulan tulisanku yang bentuknya feature sama isi. Banyakan semuanya tentang band Indonesia, musik di Indonesia lah. Seperti itu. Itu sebenarnya bikinnya ya pas gabut sih. Pas pandemi awal-awal itu loh kan nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Lapo yo, timbang nganggur ya. Ya udahlah, ada tulisan-tulisan yang udah ada, saya bikin baru. Ada tulisan yang saya bongkar lagi, tulis ulang lagi. Ya udah dijadiin jadi satu buku ini. Jadi satu buku. Ini terbit berapa lembar? Kalau nggak salah 300 cetakan pertama dari penerbitnya ya bener. Ini udah cetakan berapa? Mau masuk 2 ini. Mau masuk 2, alhamdulillah. Terus Mas Sama sendiri itu masih aktif di blog nggak? Blog kadang-kadang, blog sekarang saya fungsikan sebagai museum buat ngarsipin tulisan-tulisan saya. Gitu. Tulisan saya kan ditaruh di media ini, di sini, ya itu saya kumpulin biar nggak hilang aja. Sebenarnya intinya itu bikin sedikit blog. Ini Mas, sedikit ngulas yang ada di buku ini Mas. Yang band Malang apa aja yang di sini? Band Malang di situ ada Tani Maju, ada Extreme Decay, Antipati, ada Ingus, campuran sih. Ada ya satu tulisan yang menceritakan tentang beberapa band Malang. Yang nantinya ini bakal udah kesebar di mana ya? Toko buku. Di toko buku independen. Ya online ada di beberapa toko rekaman punyanya teman-teman ya tak titipin gitu-gitu. Lancar ya? Lancar ya? Alhamdulillah aja lah ya. Tapi emang Mas Sama ini aktif banget di tulisan ataupun penulis. Itu kalau nggak bikin buku kok emang ini buku keberapa? Buku pertama. Buku kedua dong? Yang sendirian. Oh iya. Sebelumnya saya pernah bikin buku tapi keroyokan gitu. Oke, kolaborasi lah ya. Ini pertama. Yang itu Mas yang tulisannya apa namanya? Apa? Sampai itu Mas. Yang kita bedah buku di Otenen. No Man's Land. Iya, No Man's Land itu bantuin. Sama? Bukan, saya cuma bantuin beberapa bagian, beberapa chapter, sama ngedit sedikit, sama nambahin data. Oke. Nah ini Mas, ini mungkin soal musik nih Mas. Kita balik lagi ke musik. Apa yang terpenting Mas seorang musisi ataupun band untuk sebelum kita bikin sebuah album? Dalam artian ke arah media nih, apa Mas? Ke arah medianya? Arah medianya. Kalau buat promo gitu ya maksudnya? Boleh. Ya band atau musisi harus nyiapin apa ya? Ya basicnya image-nya harus diperkuat. Terus kalau secara teknis ya bikin media kit, press kit dan sebagainya. Promosi sekarang banyak kanalnya lewat Instagram dan lain-lain media sosial. Soalnya kan gini, rata-rata kan teman-teman musisi kan nggak ngepikiran soal campaign-nya mereka untuk nge-branding musiknya kayak gimana, nge-branding konten mungkin
sosmednya mungkin masih kayak gimana. Nah rata-rata kan mereka cuma bikin lagu, rekaman dan sebagainya. Nah untuk saat ini nih, mumpung ada Mas Sama ini, ada gak kisi-kisi soal ketika kita untuk tembus sama dalam artian media lah? Harus punya karakter. Harus punya nilai berita. Kalau secara berita ya, dia misalnya punya bikin single atau rilis album. Urgensi atau pentingnya single ini apa sih? Dari ceritanya, konteksnya apa, atau dan albumnya ya, seperti itu ya. Kalau band secara umum ya itu kuatin karakter yang berbeda dengan yang lain yang bikin akhirnya kamu dilirik. Sekarang kan bejibunan informasi. Kita buka Instagram ya sekarang ada ribuan mungkin ratusan ribu band yang promo di hari yang sama. Kalau kita hari Jumat gitu mau rilis single ya semua musisi sedunia juga rilis single di hari itu. Kan rebutan kan, rebutan spotlight disorot. Ya itu ya harus punya satu hal yang membedakan sih secara karakter. Image itu bisa kita belajar dari desainnya, dari gayanya, dari captionnya. Karakter kan beda-beda. Kita bisa lihat Koldiak itu bagus, campaign mereka, promo mereka mereka punya khas itu. Kalau kita ngelihat, membaca dan melihat warna atau desainnya udah kelihatan. Ini Koldiak, Sal Prihardi juga oke. Tani Maju dengan gayanya. Yang penting ya berangkat dengan gayanya masing-masing aja. Dan itu pasti diingat nanti sama pen, sama media, sama publik lah. Oke. Sekarang gini nih Mas, kalau kan banyak nih musisi yang baru, dalam artian baru itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, malah nggak konsisten lagi. Nah itu rata-rata apa yang dicurhatkan ke Mas Sama? Skripsi, bekerja, tuntutan keluarga, jadi PNS, seneni bojone, pacare. Karena ya gitu sih ya. Karena masih kadang band yang ya nggak tahu ya, namanya kan orang yang berpasangan nih, kadang ada yang didukung, kadang ada yang ditentang. Kamu ini band-bandan terus pulangi malam ya. Kamu ini band-bandan terus akhirnya gini nggak dicekel umpamanya kayak gitu. Nah itu gimana nih Mas Sama biar korelasinya antara keluarga sama keberlangsungan band sendiri itu kayak gimana tuh? Komunikasi. Nah, komunikasi. Is the key. Ya, kuncinya adalah komunikasi. Ya kurang lebih gitu sih. Mas Sama sekarang pegang band apa aja? Enggak megang apa-apa sekarang saya. Extreme Decay? Enggak, saya cuma bantuin lebih ke publicist ya sekarang. Bantuin Extreme Decay, bantuin No Man's Land yang kemarin-kemarin, Dark Soul barusan juga. Jadi saya lebih banyak jadi publicistnya. Jadi ketika mereka bikin karya atau mau tour atau apa, saya yang bikin beritanya dan sebagainya seperti itu. Kalau band luar dari Kota Malang, apa aja Mas yang pernah Mas sama ataupun proyekan bareng? Burger Kill pernah dulu. Itu di apanya Mas? Itu di press release, ya di publicist pas mereka tour Jawa Timur Bali. 2000? Itu 2007. Oke, terus setelah Burger Kill? Yang lain Dark Soul yang barusan ini kan. Yang barusan ini Dark Soul dari Jakarta. Rata-rata tour juga? Enggak, itu album. Album saya bikinin ya materi publikasinya, media kitnya lah. Media kitnya. Itu. B-side pernah. Oh, bisa? Iya. Under 18 belum? Under 18 belum. Habis ini siapa lagi? Habis ini ada, nggak tahu belum deal, ada lah pokoknya. Oke, siap. Yang Surabaya kamu tahu kok. Silam Buka lah. Terus. Oh iya. Enggak, masih iya, Silam Buka kan mau rilis vinyl. Nah, ada obrolan-obrolan lah mau. Istimewa. Bikin sesuatu. Karena kan aku pernah nih, pernah ngobrol ataupun podcastan bareng sama Soleh Solihun. Iya. Apa yang diingat tentang Malang? Beliau mikir sama bilang gitu. Iya, itu sobat tuh. Itu satu teman Rolling Stone. Iya, satu teman Rolling Stone, beberapa kali liputan bareng. Di sini saya juga nemenin juga pas dia kan pernah bikin liputan Malang Rock City. Ya, cerita tentang kehidupan rock di Kota Malang gitu. Saya nemenin waktu itu. Terus kalau ya pas saya di Rolling Stone juga, tiap ke Rolling Stone ke Jakarta gitu ya pasti ketemu. Beberapa kali dapat job juga dari Soleh. Tolong liputin ini, liputin ini. Akhirnya ya jadi teman, sahabat pena. Sahabat pena, oke siap. Terima kasih Mas Sama ya. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir ini mungkin buat istilahnya itu apa ya? Buat teman-teman musisi Kota Malang biar tetap eksis, biar tetap konsisten dalam mungkin dalam campaign-nya ataupun dalam membuat rilisan.
Buat musisi Malang apa ya? Ya wis itu Atau- aja, pokoknya bergerak aja, berkarya, bikin karya yang bagus sepol-polnya. Oke. Itu biar nggak eman waktunya untuk Benar. main musik. Yang jelas saling dukung ya Mas ya. Ya, Dalam artian pasti ketika harus. teman A bikin rilisan, Nah. malah ojo dirasa nih, kudune didukung. Teman B gawe rilisan ojo dirasa nih, ya kudune didukung. Terima kasih buat Mas Ahmad, sukses selalu Ya, buat Mas Ahmad. thank you, Jal. Nanti kita mungkin kalau ada lain kesempatan kita bakalan Mas Ahmad mampir ke Real Talk lagi. Kita akan membahas soal musik lebih dalam lagi ataupun membahas soal Punguti Aksara lebih dalam lagi. Terima kasih buat Mas Ahmad. Sosial medianya di mana? @sama-sama Ya. Di mana sosial media Mas Ahmad? di @sama-sama SAMACK. Wah, nah. Twitter sih sama Facebook udah gak main, Instagramnya juga itu. Website. Websitenya nggak punya website, tapi saya ada blog di sesikopi.wordpress.com. Passwordnya. Si ojo, ada password barang, hati dihack kok. Ya, terima kasih buat Mas Ahmad, sukses selalu, sehat selalu, Oke. tetap berkarir dalam Thank artian you, tetap Del. membantu musisi-musisi Kota Malang untuk membuat rilisan. Ya. Siapa tahu nantinya bakalan menjadi atau menjadikan teman curhatnya Semalam Suntuk. Wah. Waduh, semalam suntuk nggak tidur. Apa? Nggak tidur berarti. Enggak, kita Semalam kumpulan suntuk. bareng aja ya. Ya wes, sukses selalu. Jangan lupa buat teman-teman yang ada di sini share, like, komen dan juga subscribe YouTube channel dari Realism 87. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.